Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menyajikan materi menyusun teks pidato persuasif. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni struktur dan ciri kebahasaan teks pidato. Struktur dan ciri kebahasaan teks pidato merupakan modal dasar untuk mampu menyusun teks pidato dengan baik dan benar. Adapun langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif meliputi 1. Menentukan tema atau pokok pidato. 2. Mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. 3. Menentukan tujuan pidato. 4. Menyusun kerangka pidato. Dan kelima, mengembangkan kerangka pidato. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menentukan tema atau pokok pidato. Dalam memilih tema, tentunya harus memperhatikan pendengar atau pembaca, baik tingkat pendidikan maupun usianya. Bahkan harus mengetahui keadaan demografi tempat pelaksanaan pidato. Apakah pidato yang akan dilaksanakan itu di lingkungan pedesaan atau di perkotaan? Sebab ada hubungannya antara pendengar dengan tema yang akan disampaikan atau dibicarakan dalam pidato. Langkah kedua adalah mendaftar topik-topik yang akan disampaikan. Apa yang dimaksud dengan topik? Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau dikenal dengan topik pembicaraan. Dalam mendaftar topik yang relevan untuk disajikan dalam tulisan, pada tahap ini dapat memilihnya. Pertama, dapat memilih topik yang paling dikuasai agar mudah dan lancar dalam menyampaikan. Kedua, topik yang akan menarik audiens atau pendengar bisa dianalisis dari segi usia, tingkat wawasan, minat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah menentukan tujuan pidato. Apakah menginformasikan, menjelaskan sesuatu, menghibur, atau meyakinkan pendengar? Sehubungan dengan pembelajaran kali ini, menulis teks pidato persuasif, maka tujuannya adalah meyakinkan pembaca atau pendengar. Jadi, bukan menjelaskan atau menghibur. Nomor 4, menyusun kerangka. Kerangka pidato disusun dengan memperhatikan struktur teks pidato yang meliputi pengenalan isu, rangkaian argumen, dan pernyataan ajakan. Kerangka pidato dibuat terperinci dan tersusun baik. Dalam kerangka tersebut, persoalan yang akan dibahas dibagi menjadi beberapa bagian atau subtopik. Tiap bagian dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang menjelaskan bagian sebelumnya. Pada pengenalan isu dapat disajikan pula ucapan terima kasih, ucapan salam, tema yang akan dikembangkan, dan tujuan pidato. Adapun pada bagian rangkaian argumen, disajikan poin-poin yang akan dikembangkan dalam pidato. Sementara pada bagian pernyataan ajakan, disajikan pula poin-poin ajakan yang akan dikembangkan. Selain itu, disajikan kesimpulan, permohonan maaf, dan salam penutup. Selanjutnya, tahap kelima yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah naskah atau teks pidato yang lengkap sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato. Dalam menyusun naskah, hendaknya dipergunakan kata-kata yang tepat, penggunaan kalimat yang efektif, pemakaian istilah-istilah, dan gaya bahasa yang dikehendaki sehingga dapat memperjelas uraian yang disampaikan. Selain itu, karena pidato yang disusun adalah persuasif, maka gunakan ungkapan-ungkapan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca. Masih ingat cara mempersuasi atau meyakinkan audiens atau pendengar? Iya, ada 3 cara, yaitu ungkapan dengan pendekatan etika, emosi, dan logika. Selain menyusun pidato secara tertulis, dapat melakukan pidato dengan berbagai metode. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, ada 4 metode yang dapat digunakan, yaitu impromptu, manuskrip, memoriter, dan extemporan. Saya ulangi kembali.
Impromptu merupakan metode pidato yang dilaksanakan secara mendadak atau serta-merta sehingga tanpa persiapan apapun. Yang kedua, manuskrip, yaitu metode naskah, yakni metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disusun. Seperti kegiatan kali ini, apabila naskahnya sudah jadi, maka selanjutnya adalah tinggal membacakan. Maka itulah yang dimaksud dengan metode naskah. Nomor 3 adalah memoriter, yaitu metode pidato dengan cara menghafalkan seluruh isi dari awal sampai akhir, kata demi kata dan kalimat demi kalimat dihafalkan. Jika teks pidato yang sudah disusun ini kemudian dihafalkan dan disampaikan secara lisan tanpa melihat teksnya, maka itulah yang dimaksud dengan metode memoriter. Sementara itu, metode ekstemporan merupakan metode yang digunakan dengan cara menuliskan garis besar yang akan disampaikan pada kegiatan pidato. Persiapan pidato hampir sama seperti pada kegiatan menulis teks pidato. Perbedaannya yaitu pada bagian pengembangan pidato, yakni dilakukan secara langsung berhadapan dengan pendengar atau audien, tanpa harus ditulis secara keseluruhan jika pidatonya bukan menggunakan metode naskah. Dalam kegiatan berpidato, tentunya harus memperhatikan aspek-aspek kebahasaan maupun non-kebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi ucapan, ketepatan tekanan, sendi, nada, durasi yang sesuai, pilihan kata, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Adapun aspek non-kebahasaan yang harus diperhatikan dalam kegiatan berpidato, yaitu sikap yang wajar, pandangan pada lawan berbicara, kesediaan menghadapi orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Selain itu, harus diperhatikan kenyaringan suara, kelancaran dalam berbicara, penalaran, dan penguasaan topik. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan berpidato, yaitu aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan dan akan saya simpulkan bahwa dalam menyusun teks pidato dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu menentukan tema atau pokok pidato, kemudian mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan, selanjutnya menentukan tujuan pidato, kemudian menyusun kerangka pidato, dan terakhir mengembangkan kerangka menjadi sebuah pidato dengan memperhatikan struktur teks dan ciri kebahasaan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat dalam menyusun teks pidato. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pantau terus channel saya dan Andi agar tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.